Jelang debat perdana Pilkada Jakarta akan berlangsung kurang dari 2 jam dan kita masih membahasnya bersama Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung, ini Anda melihat narasi yang dijual masing-masing paslon seperti apa? Apakah hal ini juga akan ditampilkan nanti dalam debat perdana? Iya, ketika memang ada arahan narasi-narasi sifatnya populis ya, apakah itu gratis, murah, dan seterusnya, saya kira memang bukan hanya pemilih rasional saja yang dibidik oleh masing-masing paslon, tapi juga ada tipologi pemilih psikologis maupun yang sosiologis seperti itu. Sehingga harapannya dengan debat ini secara efektif mereka bisa berkomunikasi ke tiga tipikal pemilih itu, Mbak Cynthia. Mhm. Tapi yang jelas, pemilih rasional ini jangan lupa pula untuk diurus dengan maksimal ya. Karena kalau kata gratis itu tidak punya timeline realisasinya kapan, terus budgetnya dari mana, ini kan jadi masalah dan bumerang bagi paslon yang menawarkan kata-kata populis tersebut. Sehingga buat saya pribadi, ketika menjelaskan kata-kata populis, program-program yang menarik, itu harus benar-benar dengan jelas, dengan pasti bisa menggambarkan kapan realisasinya, kapan Hmm. perwujudannya. Kalau misalkan tidak bisa, apa sanksinya bagi paslon yang menjanjikan itu? Apakah dibuat program yang lebih baik lagi untuk menyempurnakannya? Apakah dia bersedia mundur sampai Menurut seperti itu Anda kan? akan disampaikan secara detail tidak dalam 3 kali debat ini? Harusnya disampaikan Mbak Cynthia, karena kalau enggak apa bedanya, apa sensasinya, apa elemen of surprise yang memang selama Pilkada Jakarta itu selalu terjadi kan di 2017, di 2012 seperti itu. Ada kebaruan, ada inovasi, ada keberpihakan yang jelas. Misalkan di 2017 stop reklamasi dari Anies misalkan. Hmm. Kemudian ada narasi apa dari Pak Ahok misalkan menyempurnakan program-program yang selama ini mereka buat lewat misalkan kartu Jakarta Pintar misalkan atau lewat kartu Indonesia Sehat yang dalam konteks Jakarta seperti itu. Jadi ada narasi baru yang dipakai, ada hal-hal konkret yang dikerjakan sehingga pemilih dengan mudah bisa mendapati bahwa oh ini gubernur gua baru nih narasinya, programnya, ini beda nih, ini inovatif banget seperti itu. Jangan sampai hal-hal semacam itu tidak terelaborasi sehingga orang melihat tidak ada perbedaan satu dengan yang lain dan khawatirnya kalau Oke. itu terjadi Lalu malah mereka mana? nggak mau memilih seperti itu. Mas Agung, lalu mana sebenarnya yang bisa paling bisa dikatakan paling menjual untuk menggait suara pemilih Jakarta? Apakah dengan narasi gratisnya ini atau Ya. justru hal konkret yang seperti Anda sebutkan tadi? Contohnya begini, misalkan ada arahan program sekolah gratis untuk semua nih dari pasangan RK Suswono. Nah, itu kapan mulai terlaksana misalkan? Misalkan RK Hmm. Suswono dilantik Januari misalkan kalau menang. Nah, Oke. otomatis mereka ngomong di situ ketika kita sudah dilantik, maka kita butuh waktu 6 bulan untuk merealisasikan itu. Sehingga orang tua yang mendengar, yang punya anak, Ya. mereka punya penganggaran yang lebih jelas di rumah tangganya. Oh, berarti kalau RK Suswono terpilih, saya nggak perlu lagi ngeluarin budget sekian untuk anak saya supaya sekolah gratis nanti yang mau Hmm. TK, yang mau SD, mau SMP, SMA seterusnya. Kalau Hmm. mereka tidak dapat mengakses itu, mereka akan langsung ke Balai Kota menagih itu ke RK Suswono. Oke. Konkret nggak ini? Seperti itu. Maksud saya Ya. semacam itu jelas alur alur programnya, kebijakannya ketika terlaksana. Ya. Jangan sampai Ya. ketika ditagih mereka nggak tahu harus kemana Oke, kan seperti itu. ditahan dulu Mas Agung. Ini Ya. visual yang sedang ditampilkan di layar Kompas TV adalah visual dari pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana yang memang sedang menuju ke lokasi debat, tepatnya di J-Expo Kemayoran Jakarta. Ini kalau dilihat dari pasangan ini yang ditawarkan adalah internet gratis 100 Mbps tiap rumah. Masuk akal tidak menurut Anda? Kalau dilihat dari program ini, budgetnya, dan lain sebagainya. Iya, saya maksudnya itu kan lumayan tinggi ya kecepatan internetnya juga. Terus setiap rumah nih rumah yang gimana kan saya bertanya Mbak Cynthia. Hmm. Apa semua rumah, jangan-jangan nanti yang mereka butuhkan bukan internet tapi misalkan listrik yang stabil, tidak ada biar pet gitu ya, atau fasilitas dasar lain gitu, air Hmm. bersih misalkan. Maksud saya jangan dipukul rata semua internet, pun kalau mau dikasih internet yang kategori gimana sih itu kan belum jelas tuh ya. Jadi dipukul rata semua internet gratis seperti itu. Maksud saya di debat nanti harus Oke. dijelaskan minimal Jadi mereka. artinya pasangan calon juga harus menjelaskan detail siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan internet gratis ketika pasangan ini terpilih, seperti itu ya. Tapi Betul. bukankah ini adalah bahasa ataupun kalimat yang bisa dijadikan pemancing untuk mencari suara pemilihnya sebelum Betul. diberikan detailnya? Betul, kalau misalkan debat nanti kan ada panelisnya Mbak Cynthia. Mereka nggak bisa lagi ngomong gratis untuk semua, ya murah,
Karena ada Mm, panelisnya, ada 7 panelis yang disediakan KPUD Jakarta. Artinya mereka harus detail, terperinci, ya. dan rasional, dan realistis. Kalau mereka hanya sebatas gratis menghadapi 7 panelis, disikat habis nanti. Seperti itu maksud saya, supaya apa? Supaya memang ketika di Oke. breakdown program itu bisa dipahami pemilih juga, bahwa ini memang sangat konkret dan realistis untuk dilaksanakan, seperti itu. Oke, jadi ada narasi gratis kalau dari pasangan RK Suswono, sekolah gratis, Jaklingko tetap digratiskan, Wardana Pongrekun ini juga internet gratis seperti yang tadi sudah kita bahas. Sementara Pramono Rano sekolah swasta dan juga negeri gratis, tiket LRT gratis bagi 15 golongan, serta wisata gratis untuk pemegang Jakarta Pintar. Menurut Anda, dari Ya. narasi-narasi ini, apakah cukup realistis dengan budget dari Jakarta sendiri? Iya, kalau saya lihat realistis saja asal bertahap ya Mbak Cynthia ya. Bertahap dalam artian tidak semua langsung menerima ya. Ada prosesnya, ada prosedurnya pasti. Tapi yang jelas ketika para paslon ini menjanjikan sesuatu, saya yakin etikatnya baik ya untuk Mhm. memastikan bahwa penganggaran itu memang untuk rakyat seperti itu. Itu yang paling. Tapi yang jelas perlu prosedur yang pasti ya supaya apa? Ini bukan hanya sekedar janji saja. Itu yang kita khawatirkan kan dan menjadi trauma politik bagi para pemilih setiap Hmm. pilkada ketika ada janji-janji kampanye yang mereka dengar, mereka terima, mereka lihat seperti itu, tapi mereka tidak merasakan sama sekali ketika kandidat-kandidat ini sudah dilantik misalkan. Kok nggak ada yang saya terima, kok nggak ada yang saya rasakan, apa Dan tidak perbedaannya? tahu harus mengadu kemana ya? Betul, nah maksud saya hal-hal semacam itu supaya tidak terulang dan memberikan trauma politik bagi para pemilih, walaupun mungkin sebagian menerima, maksud saya kan ini untuk semua, Jakarta berkeadilan lah, Jakarta untuk semua seterusnya. Jadi maksud saya jelas SOP-nya itu, supaya Ya, apa? Supaya pemilih tahu ketika nanti mereka dilantik, nagihnya kemana, balai oke. kota, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan itu bisa terakomodasi Hmm. aspirasi dan kebutuhan mereka. Nah, Mhm. jadi hal semacam itu perlu juga disampaikan di debat supaya apa pemilih ini nggak merasa di PHP-in, Mbak Cynthia, merasa Oke, digantung gitu kan, merasa ya, nggak jelas. Akhirnya mereka galau, akhirnya ya udahlah, gua ngapain ikut lagi gitu oke. milih-milih Itu seperti yang harus jadi catatan bagi para pasangan calon. Mas itu. Agung, kalau dilihat dari penduduk Kota Jakarta Ya, sendiri, ini kan pemilihnya heterogen, sangat beragam. Bahkan sebagian besar di antaranya justru bukan berasal dari Jakarta, itu sangat majemuk sekali. Apakah ini ya. akan mempengaruhi bagaimana para paslon ini berkampanye? Otomatis ya Mbak. Jadi ya tadi harus inklusif kampanyenya, harus untuk semua ya, melapisi semua pemilih yang rasional, yang psikologis, yang sosiologis, tidak ada sekat-sekat di sana. Karena kalau tidak nanti malah kandidat yang terpilih tidak mampu memahami karakter yang heterogen tadi satu. Yang kedua kan masalahnya sebenarnya generik ya. Mhm. Soal-soal ekonomi, soal-soal kemacetan, banjir, sampah. Otomatis pendekatannya harus holistik dan komprehensif, bagaimana melibatkan semua heterogenitas tadi ya, latar belakang identitas, supaya Oke, apa? Supaya akar masalahnya bisa terselesaikan, ya, supaya solusinya bisa didapatkan. Nah, saya kira sudah keniscayaan semua paslon harus turun ke bawah, baik. harus belusukan dengan maksimal supaya mereka bisa ya menyelesaikan masalah Jakarta sebaik-baiknya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis sudah menyampaikan perspektifnya sore hari ini di Kompas Petang. Sama-sama Mbak Cynthia semua. Selamat sore.